Shalom adik-adik. Wah, bertemu kembali dengan Bang Christian. Bang Christian senang sekali. Hari ini Bang Christian ingin menyampaikan firman Tuhan supaya adik-adik dan Bang Christian semakin sayang kepada Tuhan Yesus. Supaya kita semakin mengenal siapa Tuhan Yesus. Nah, cerita sebelumnya Bang Christian sudah menyampaikan tentang rencana Tuhan yang sangat luar biasa buat Maria. Dan kemudian Maria ditolong oleh Tuhan di dalam rencananya Tuhan itu. Adik-adik, saya percaya juga bahwa adik-adik engkau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Tuhan punya rencana yang sangat besar buat kamu, agar kamu dipakai Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, menjadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Dan Tuhan akan menolong kamu. Tuhan akan memberi kepintaran kepadamu. Tuhan akan memberikan iman kepadamu. Tuhan akan memberikan semangat kepadamu. Dan memberikan Roh Kudus untuk menuntun seluruh hidupmu. Adik-adik, hari ini Bang Christian semakin senang menyampaikan firman Tuhan karena tema firman Tuhan hari ini adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Adik-adik, waktu itu Maria dan Yusuf sudah menikah dan mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya. Mereka saling menyayangi. Mereka hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Anak-anak, bayi yang ada di dalam kandungan Maria semakin hari semakin besar. Bahkan tibalah waktunya Maria akan melahirkan. Tetapi ada suatu masalah. Masalahnya tiba-tiba pemerintah yang waktu itu memerintah di daerah itu mengatakan seperti ini. Setiap orang harus kembali ke kampung halamannya, mendaftarkan dirinya. Adik-adik, Maria dan Yusuf berasal dari daerah Bethlehem. Padahal waktu itu mereka tinggal di Nazaret. Dari Nazaret ke daerah Bethlehem itu kalau jalan kaki bisa berhari-hari. Kalau naik keledai bisa 1, 2, 3 hari. Nah adik-adik, Maria dan Yusuf diperintahkan dan semua warga diperintahkan untuk kembali ke kampung asalnya. Dan Maria dan Yusuf akhirnya harus pergi ke Bethlehem. Adik-adik, udah hamil besar, mereka harus pergi ke sana. Dan kemudian adik-adik mereka pergi. Mereka mempersiapkan segala sesuatu. Mereka mempersiapkan pakaian mereka. Mereka berjalan. Mereka memakai, kemungkinan mereka memakai keledai. Dan kemudian dinaikkan Maria ke atas keledai dan mereka pergi bersama dengan Yusuf. Mereka jalannya pelan-pelan atau cepat adik-adik? Wah, pasti mereka jalannya benar. Mereka jalannya pelan-pelan, takut nanti melahirkan di perjalanannya, maka kesulitan nanti, tidak ada rumah. Adik-adik, ketika itu mereka berjalan terus lambat sampai akhirnya mereka sampai di daerah Bethlehem. Adik-adik, waktu tiba di Bethlehem, Yusuf dan Maria mengetok rumah demi rumah untuk mereka menginap. Tetapi adik-adik, tidak ada satu rumah pun yang mau menerima mereka karena penginapan pada waktu itu semuanya penuh. Sampai malam hari, akhirnya mereka mengatakan, tidak ada rumah yang kita dapati, baiklah kita pergi ke sana. Di sana bisa kita beristirahat. Di tempat apa adik-adik? Benar, di kandang domba. Kasihan ya adik-adik. Tapi adik-adik, rupanya itu bukan suatu kebetulan. Adik-adik, mereka harus ke Bethlehem. Itu bukan satu kebetulan. Itu menggenapi firman Tuhan bahwa Yesus itu adalah Raja. Saya mau baca buat adik-adik ya. Hal ini sudah dituliskan oleh Nabi Mika di dalam Mika pasal 5 ayatnya yang pertama. Saya baca buat adik-adik ya. Mika
pasal 5 ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak zaman purbakala, sejak dahulu kala. Artinya adik-adik, raja ini sudah lahir, sudah ada sebelumnya. Tidak pernah dia tidak ada. Dia sudah ada, hanya dia adalah seperti cerita Bang Christian, dia adalah firman Allah yang masuk ke dalam rahim Maria. Pintar anak-anak, pintar adik-adik semua. Waktu itu ketika sudah tiba mereka masuk ke kandang domba, ya sudah istirahat di sini dulu kita. Maria, barangkali besok ada rumah yang sudah kosong atau orang-orangnya sudah kembali ke kampungnya karena sudah selesai mendaftar. Kita di sini dulu aja ya. Ya tidak apa-apa Yusuf, kata Maria. Maria seorang yang baik hati, yang tulus hati. Dia menerima segala sesuatunya dengan baik dan mengucap syukur. Nah adik-adik, ketika sudah sampai di kandang domba itu, tiba-tiba Maria merasa kesakitan. Sakit sekali. Sakit sekali. Wah, berarti kamu udah mau melahirkan, kata Yusuf. Kemudian benar saja, sakit sekali perutnya Maria dan akhirnya Maria melahirkan. Maria melahirkan, keluarlah bayinya. Uwe, 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 uwe. Lahirlah bayi Tuhan Yesus. Mereka bersihkan dengan baik dan kemudian mereka bungkus dengan lampin dan kemudian ditaruh di dalam palungan tempat makan domba. Adik-adik, rupanya hal ini bukan satu kebetulan. Tuhan Yesus lahir di kandang domba bukan satu kebetulan. Karena Tuhan Yesus rupanya adalah anak domba Allah yang harus dipersembahkan, yang harus mengorbankan dirinya. Biasanya adik-adik, bangsa Israel itu selalu mempersembahkan korban, baik itu domba, merpati, atau lembu untuk korban penghapus dosa, supaya dosa-dosa mereka diampuni oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak mungkin berkenan kepada domba. Kita yang berdosa, masa domba yang mati? Enak aja kita ya berbuat dosa, dombanya mati. Tidak. Tapi Tuhan ingin manusia yang mati. Manusia siapa? Manusia yang tidak berdosa. Manusia yang tidak pernah berbuat sama sekali satu kesalahan pun. Siapa dia yang tidak pernah berbuat kesalahan satu kali pun? Yaitu Allah, firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu menjadi anak domba Allah, ditaruh di dalam palungan. Untuk menyatakan bahwa anak ini lahir untuk menjadi korban. Supaya adik-adik dan Bang Christian bisa diselamatkan dari dosa-dosa kita. Hebat ya, Tuhan Yesus ternyata adalah anak domba Allah yang dipersembahkan untuk memikul segala dosa-dosa kita. Wah, Tuhan begitu baik, mau menjadi korban. Padahal adik-adik yang berdosa, ya kan? Benar nggak? Adik-adik pernah nggak melawan sama mama? Ya, pasti pernah. Bang Christian juga pernah. Bang Christian juga pernah berbohong. Bang Christian juga pernah dulu mencuri buah jambu. Dan itu adalah dosa yang membuat kita harus masuk neraka. Adik-adik, tapi Tuhan tidak mau kita masuk neraka. Dia mau menjadi anak domba Allah yang akan nanti mati di kayu salib, memikul segala dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita tidak dihukum karena dosa-dosa kita. Karena upah dosa itu maut, masuk neraka. Adik-adik mau masuk neraka? Nggak mau ya. Tapi Tuhan harus memasukkan kita ke neraka sebenarnya, karena kita berdosa.
Tapi Tuhan sayang pada kita sehingga dia mau menggantikan hukuman dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Ketika sudah itu ditaruh dalam palungan, tiba-tiba adik-adik di daerah situ ada tempat gembala-gembala sedang menjaga kambing domba mereka pada malam hari itu. Tiba-tiba datang kemuliaan Tuhan bersinar dan datang malaikat Tuhan bersinar. Bayangin, malam hari tiba-tiba cahayanya terang sekali. Mereka sangat ketakutan. Aduh, apa ini? Apa ini? Mereka sangat ketakutan. Dan kemudian malaikat Tuhan mengatakan seperti ini. Di dalam Lukas pasal 2 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, ini sebabnya tema firman Tuhan hari ini adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Yaitu apa? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik, yang lahir itu adalah Tuhan di kota Daud. Dia menjadi manusia. Adik-adik, luar biasa ya adik-adik. Katanya dia adalah Juru Selamat. Adik-adik tahu nggak apa itu artinya Juru Selamat? Juru Selamat artinya seorang yang hebat, yang pintar, yang berkuasa menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan orang berdosa. Adik-adik, tidak ada satu orang pun yang berkuasa menyelamatkan orang berdosa selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Adik-adik, kalau mau datang ke surga harus lewat siapa? Lewat Tuhan Yesus. Harus percaya kepada Tuhan Yesus yang datang sebagai anak domba Allah yang memikul segala dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus bukan? Amin. Kita percaya kepada Tuhan Yesus dan itu adalah juru selamat. Selain juru selamat, dia juga adalah raja. Disebutkan di kota Daud, menggenapi firman Tuhan yang Abang Christian baca tadi, bahwa dia akan memerintah di Israel, memerintah sampai selama-lamanya. Dia adalah raja. Tuhan Yesus juru selamat, tapi dia juga raja yang harus dipuji dan disembah oleh semua bangsa. Nanti satu kali adik-adik kita akan menyaksikan seluruh bangsa harus bertekuk lutut, harus berlutut menyembah kepada Tuhan Yesus, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja sampai selama-lamanya. Adik-adik, ketika sudah seperti itu, kemudian malaikat memberitahukan seperti ini kepada gembala-gembala itu. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Wah, diberitahukan tanda-tandanya kepada mereka. Mereka akan bertemu bayi terbungkus di dalam palungan. Nah adik-adik, tiba-tiba pada saat sudah selesai ngomong seperti itu, tiba-tiba ada bala tentara yang besar, malaikat yang banyak. Wah, banyak sekali. Sangat terang seluruh daerah itu. Dan kemudian mereka memuji Allah, dikatakan seperti ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, di antara orang yang percaya kepadanya. Damai sejahtera bagi adik-adik kalau hati adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau hatimu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus bilang, saya orang yang sudah berkenan di hadapan Tuhan. Artinya orang yang sudah disukai oleh Tuhan, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang mati memikul segala dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga, memberikan keselamatan buat adik-adik dan juga buat Bang Christian. Kemudian setelah itu, setelah selesai
malaikat memuji Allah dengan suara yang sangat merdu dan nyaring. Tiba-tiba malaikat pulang kembali ke surga. Waduh, gembala bersuka cita. Hari ini mimpi apa kita bisa ketemu sama malaikat Tuhan. Mereka senang sekali. Dan akhirnya adik-adik, setelah itu ayo kita lihat. Malaikat sudah kembali, kita lihat yuk. Seperti yang dibilang sama malaikat itu, ayo kita lihat. Katanya kita akan menjumpai seorang bayi. Mereka cari. Dan akhirnya mereka dengar, oa, oa, oa. Dan mereka lihat, wah, di sana, ayo kita lihat. Benar ada seorang bapak namanya Yusuf dan juga seorang ibu Maria dan juga bayinya. Bayinya sedang dibungkus di dalam lampin. Dan benar, mereka cerita kepada Yusuf dan Maria, Bapak, Ibu, kami tadi bertemu dengan malaikat yang banyak dan mereka memuji Allah dengan hebat sekali dan dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu sebabnya kami percaya anak ini adalah anak juru selamat yang lahir yang diberitakan oleh malaikat itu tadi. Waduh, oh begitu. Dan kemudian Maria dan Yusuf menjadi senang sekali. Mereka bersuka cita, bersyukur bersama-sama dengan para gembala itu. Dan kemudian gembala-gembala itu akhirnya setelah melihat kebesaran Tuhan itu, mereka kembali dengan bersuka cita memuji Allah. Mereka kembali ke tempat penggembalaan mereka, melihat kambing dan domba mereka. Adik-adik, hari ini kita belajar yang pertama bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia, yang menghapus dosa kita. Kemudian yang kedua, dia adalah raja. Dia adalah raja yang harus dipuji dan disembah. Itu sebabnya kita memuji Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita belajar bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat yang luar biasa berkuasa menyelamatkan kita. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat hebat, sangat luar biasa. Adik-adik, Bang Christian senang semakin mengenal Tuhan Yesus. Adik-adik senang ya bisa kita semakin mengenal Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia anak domba Allah, dia raja, kemudian dia adalah Tuhan dan juru selamat atas seluruh umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Adik-adik, kalau ada di antara adik-adik yang hari ini mau mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, boleh katakan di dalam hati adik-adik, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah juru selamat yang memikul segala dosa-dosa saya. Adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita terus menyembah Tuhan Yesus karena dia adalah Raja. Siapa mau menjadikan Tuhan Yesus Raja dalam hidupnya? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Bang Christian juga ingin menjadikan Tuhan Yesus menjadi raja dalam hidup Bang Christian. Dia yang memerintah, dia yang menuntun, dia yang memimpin Bang Christian dalam segala hidup Bang Christian. Dan dia adalah Tuhan dan juru selamat yang berkuasa menyelamatkan Bang Christian. Padahal Bang Christian adalah orang berdosa. Dan dia menyelamatkan Bang Christian dengan kasihnya yang begitu besar. Dengan pengorbanannya dan penderitaannya di kayu salib buat Bang Christian. Itu sebabnya Bang Christian mau semakin mengasihi Tuhan. Adik-adik, saya mau menantang kembali. Siapa di antara adik-adik yang semakin mau mengasihi Tuhan Yesus, yang semakin sayang kepada Tuhan Yesus, semakin rajin beribadah kepada Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah, puji Tuhan. Terima kasih ya. Sampai di sini firman Tuhan yang bisa disampaikan oleh Bang Christian. Kiranya firman Tuhan ini memberkati adik-adik. Sampaikan share firman Tuhan ini kalau firman Tuhan ini memberkati adik-adik dan teman-teman semua. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Bang Christian akan terus bersemangat, akan terus bersuka cita untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.